Setiawan, NIM 190245144, kelas Sumber Daya Manusia 5B, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, dengan dosen pengampu Dr. Marlina Bakri MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal UTS manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari manajemen SDM, di mana di dalam pengertian tersebut terdapat istilah pemeliharaan, pelatihan, dan pengembangan. Bisakah Anda memberikan perbedaan dari istilah tersebut? Nah, jawabannya yaitu pemeliharaan sumber daya manusia merupakan upaya yang dilakukan perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan kondisi fisik serta mentalitas sumber daya manusianya agar tetap loyal berkontribusi dengan kinerja yang baik. Sementara pelatihan SDM lebih dimaksudkan untuk meningkatkan penguasaan keahlian SDM atas pekerjaan tertentu, sedangkan pengembangan SDM lebih pada menyiapkan dirinya untuk menguasai keahlian baru karena akan memegang pekerjaan berbeda dan biasanya menuntut pertanggungjawaban lebih besar. Nah, yang kedua yaitu tantangan SDM yang terbagi menjadi 3, khususnya tantangan yang bersifat eksternal luar dan internal dari dalam. Coba Anda jelaskan tantangan-tantangan apa saja yang dapat timbul dari keduanya dan bagaimana cara menanggulanginya. Jawabannya itu tantangan yang timbul dari faktor eksternal adalah sebagai berikut. Aspek ekonomi yang dimana disadari bahwa kondisi ekonomi secara makro seperti inflasi, stagflasi, resesi, depresi, krisis moneter, krisis ekonomi, krisis nilai tukar, tingkat pengangguran, tingkat suku bunga, dan lain sebagainya merupakan aspek perekonomian yang harus selalu diperhitungkan. Adanya perubahan pola hidup akan berpengaruh pada manajemen SDM. Aspek teknologi yaitu penggunaan teknologi tepat guna akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja suatu perusahaan. Aspek pesaing yaitu persaingan hendaknya berlangsung secara sehat dan fair dengan mengutamakan mutu, harga yang wajar, pelayanan yang memuaskan, transparan, promosi yang jujur sehingga kepentingan pelanggan menjadi prioritas. Yang kedua, tantangan internal. Tantangan internal di sini adalah suatu kondisi ataupun rintangan atau halangan yang bersumber dari dalam perusahaan dan dalam jangkauan manajemen untuk mengatasinya, yaitu 1. Kekuatan, 2. Kelemahan, 3. Rencana kerja dan anggaran, 4. Pengembangan usaha, 5. Pengembangan perusahaan, dan yang terakhir rencana strategis. Nah, soal yang ketiga itu pada metode-metode penilaian ada 7, salah satunya rating Scholes. Bisakah Anda jelaskan kembali mengenai rating Scholes dan berikan contohnya? Jawabannya itu rating Scholes atau skala pengukuran adalah suatu jenis teknik pengumpulan data penelitian, bisa berupa data kualitatif ataupun kuantitatif, dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan pada responden untuk memilih jawaban atau pilihan yang paling tepat mengenai suatu objek penelitian. Contohnya, misalnya saja seorang peneliti ingin mengetahui seberapa harmoniskah hubungan suami istri dalam mendukung terbentuknya keluarga sejahtera. Soal yang keempat yaitu mengenai materi merencanakan analisis jabatan dan tahapan pelaksanaannya, di mana terdapat 5 tahap. Bisakah Anda menjelaskan tahap tersebut dan apakah sudah dilaksanakan dalam kehidupan analisis jabatan? Jawabannya yaitu tahap 1, tetapkan tujuan analisis jabatan ini. Di atas telah disebutkan 7 kelompok bidang yang biasanya memerlukan analisis jabatan. Tetapkan mana dari 7 alternatif yang menjadi tujuan akan Anda. Mungkin saja lebih dari 1 langkah. Pertama, ini perlu karena langkah-langkah berikutnya akan ditentukan oleh langkah ini. Tahap 2, tetapkan apa yang akan dianalisis. Identitas pekerjaan atau jabatan dalam struktur organisasi yang sekarang berlaku. Tugas yang esensial, sumber daya yang dipercayakan atau alokasikan pemegang jabatan ini. Alus input-output, jenis, dimensi, dan lingkup keputusan, kompleksitas atau tingkat kesulitan dari pekerjaan ini. Hubungan yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Persyaratan jabatan, kondisi lingkungan kerja.
Tahap 3 yaitu kumpulkan informasi tentang struktur organisasi, kegiatan operasi, dan arus kerja. Untuk langkah ini, dokumen yang perlu diperoleh adalah skema organisasi yang sekarang digunakan, job description yang ada, skema proses maupun manual sistem dan prosedur yang ada. Andaikan dalam organisasi ini belum ada skema organisasi yang formal, maka harus dibuatkan skema sementara. Tahap 4, tetapkan metode yang akan digunakan. Ada 4 metode atau cara yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data, fakta, dan informasi tentang pekerjaan atau jabatan dalam proses analisis jabatan. 4 metode atau cara tersebut adalah job questionnaire, interview, observasi di lapangan, dan yang terakhir the work log. Dan tahapan yang kelima yaitu implementasi program dengan mengikuti langkah-langkah yang benar. Langkah-langkah implementasi yang benar antara lain mencakup kegiatan komunikasi untuk menjamin dukungan dan kerjasama dari semua tingkatan dan memperkecil penolakan. Soal yang kelima yaitu pada masa pandemi ini bagaimana langkah-langkah dalam menentukan perencanaan karir yang baik? Jawabannya, pandemi global yang sedang berlangsung memiliki dampak yang signifikan terhadap dunia profesional. Persiapan karir seharusnya disusun sedemikian mungkin, bahkan dari bangku sekolah menengah. Selain itu, penting juga untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari dalam menentukan langkah apa yang akan diambil ke depannya. 1. Tentukan visi dan misi sedari awal. 2. Memahami kelebihan dan kelemahan. Dan yang ketiga, rencanakan karir Anda dengan smart. Soal yang keenam yaitu mengenai tahap perencanaan karir, di mana terdiri dari 2 elemen utama, yaitu perencanaan karir individual dan perencanaan karir organisasional. Mohon dijelaskan kedua elemen tersebut dan sertakan pula contohnya yang dapat dimengerti. Jawabannya itu perencanaan karir individual atau individual career planning adalah perencanaan karir individual yang terfokus pada individu, yang meliputi latihan diagnostik dan prosedur untuk membantu individu tersebut menentukan siapa saya dari segi potensi dan kemampuannya. Contohnya, para pegawai dalam jenjang jabatan atau pangkatan. Perencanaan karir organisasional atau organizational career planning adalah perencanaan karir organisasional mengintegrasikan kebutuhan SDM dan sejumlah aktivitas karir dengan lebih menitik beratkan pada jenjang atau jalur karir (karir path). Contohnya pejabat pemimpin dan sekretaris pimpinan. Soal yang ketujuh yaitu mengenai ruang lingkup MSDM. Ada 2 hal yang perlu diketahui, yaitu bidang pekerjaan dalam MSDM dengan perolehan dan penempatan SDM. Pertanyaan saya yaitu, pada penempatan SDM di sebuah perusahaan atau organisasi, apa saja kendala atau hambatan yang bisa terjadi? Jawabannya yaitu 1. Kendala tersebut dalam membuat manpower planning adalah fakta bahwa sering ditemuinya pemanfaatan karyawan pada jam kerja yang belum optimal. 2. Tingkat ketidakhadiran yang tinggi. Ketidakhadiran sangat tinggi dan cenderung meningkat setiap tahun. 3. Tenaga kerja yang kurang terdidik dan kurang terampil. Dampaknya adalah pada rendahnya. Yang keempat, kontrol tenaga kerja dan review. Setiap penempatan karyawan dipertimbangkan secara hati-hati oleh top manajemen sehingga memerlukan waktu untuk realisasi pemenuhannya. Pertimbangan biaya pegawai juga menjadi faktor penting sebagai acuan dalam menentukan jumlah karyawan yang akan direkrut. Hal ini dimungkinkan karena biaya pegawai merupakan biaya yang bersifat jangka panjang dan cenderung meningkat setiap tahun karena inflasi. Soal yang ke-8 yaitu apa pengertian dari manajemen SDM?
di mana di dalam pengertian tersebut terdapat istilah pemeliharaan, pelatihan, dan pengembangan. Bisakah Anda memberikan perbedaan dari istilah tersebut? Jawabannya itu, pemeliharaan sumber daya manusia merupakan upaya yang dilakukan perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan kondisi fisik serta mentalitas sumber daya manusianya agar tetap loyal berkontribusi dengan kinerja yang baik. Sementara pelatihan SDM lebih dimaksudkan untuk meningkatkan penguasaan keahlian SDM atas kepekerjaan tertentu, sedangkan pengembangan SDM lebih pada menyiapkan dirinya untuk menguasai keahlian baru karena akan memegang pekerjaan berbeda dan biasanya menuntut pertanggungjawaban yang lebih besar. Nah, soal yang ke-9, jika menghadapi suatu permasalahan dalam latihan instruksi pekerjaan, coba jelaskan bagaimana cara menghadapi masalah tersebut. Jawabannya itu 1. Pelatihan atau training. Ini adalah metode pengembangan SDM yang paling umum digunakan. Pelatihan atau training biasanya dilakukan agar para karyawan semakin terampil dalam melakukan tugasnya, khususnya jika ada teknologi baru yang harus mereka kuasai. Namun, pelatihan juga bisa diberikan agar para karyawan memiliki wawasan atau kemampuan baru yang dapat menunjang tugasnya di kantor. Yang kedua, magang. Ini adalah metode pengembangan SDM yang melibatkan karyawan yang memiliki pengalaman mendalam di suatu bidang pekerjaan. Yang ketiga, pendidikan. Metode pengembangan SDM ini adalah memberikan pendidikan formal kepada para karyawan atau memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melanjutkan pendidikannya. Misalnya, karyawan lulusan SLTA diberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di bangku kuliah, baik untuk tingkat D3 atau S1, tergantung kebijaksanaan perusahaan. Nah, yang keempat, rotasi kerja. Tujuan dari metode pengembangan SDM ini adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk merasakan variasi pekerjaan. Biasanya karyawan dari suatu divisi dipindahkan ke divisi lain. Nah, yang kelima, uji kompetensi. Metode pengembangan SDM dengan sistem uji kompetensi ini sering juga disebut dengan uji kemampuan. Metode ini dapat dilakukan oleh perusahaan itu sendiri maupun oleh lembaga yang mengeluarkan sertifikat resmi, seperti Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Nah, yang keenam, cooking. Dalam bahasa Indonesia, cooking dapat disebut sebagai bimbingan. Metode pengembangan SDM ini biasanya diberikan kepada karyawan untuk semakin meningkatkan keterampilannya dalam bekerja. Yang ketujuh, outbound. Metode pengembangan SDM dengan cara melakukan outbound sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Tujuannya adalah untuk menjaga dan mempererat kekompakan di antara para karyawannya dari level paling atas sampai paling bawah. Nah, soal yang terakhir yaitu bagaimana tahap perencanaan karir, di mana terdiri dari 2 elemen utama, yaitu perencanaan karir individual dan perencanaan karir organisasional. Mohon dijelaskan kedua elemen tersebut dan sertakan pula contohnya yang dapat dimengerti. Jawabannya itu, perencanaan karir individual atau individual career planning adalah perencanaan karir individual yang terfokus pada individu yang meliputi latihan diagnostik dan prosedur untuk membantu individu tersebut menentukan siapa saya dari segi potensi dan kemampuannya. Contohnya para pegawai dalam jenjang jabatan atau kepangkatan perencanaan karir. Contohnya para pegawai dalam jenjang jabatan atau kepangkatan perencanaannya. Nah, yang kedua, karir organisasional atau organizational career planning adalah perencanaan karir organisasional mengintegrasikan kebutuhan SDM dan sejumlah aktivitas karir dengan lebih menitik beratkan pada jenjang atau jalur karir (karir pot). Contohnya pejabat, pimpinan, dan sekretaris pimpinan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.